Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan terkait hasil kerja kami pada mata kuliah tugas integrasi yang berjudul Minimasi Biaya Pengadaan Barang pada Victoria Wedding dengan Software Analogic. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu ada Fahri Ramdhani, Lipna Hawari, dan saya sendiri, Intan Rahmawati. Kami dari kelas 3 Logistik D. Untuk bab 1 akan dijelaskan oleh Lipna. Di sini saya Lipna Hawari ingin menjelaskan inti dari pada bab 1. Pada bab 1 ini kita menjelaskan mengapa kita memilih minimasi pengadaan barang pada wedding organizer Victoria Wedding. Karena banyak pasangan yang memiliki kerumitan dalam melaksanakan resepsi pernikahan yang membuat para pasangan mau tidak mau dihadapkan dengan berbagai alternatif pilihan. Apalagi ditambah dengan adanya pandemi COVID ini, kita yang membuat para pasangan kebingungan bagaimana mereka tetap bisa melaksanakan pernikahan tetapi tetap mengikuti protokol yang sesuai dengan pemerintah. Selanjutnya, pada Rich Picture Diagram atau RPD yang terdapat pada kasus Victoria Wedding yang kami angkat, klien yang ingin menggunakan jasa pernikahan Victoria Wedding tersebut menginfokan kepada kami konsep dan kapasitas jumlah undangan yang diinginkan oleh klien. Lalu pada pihak Victoria Wedding menawarkan beberapa jenis paket yang tersedia dan sesuai dengan budget klien dan konsep yang diinginkan. Selanjutnya, pada 6 elemen masalah, kita memaparkan tentang elemen-elemen yang terjadi atau yang menjadi masalah yang terjadi pada kasus yang kita ambil, yaitu pengadaan pada Victoria Wedding. Setelah itu, pada 6 elemen masalah, kita lanjut ke gap analysis. Di gap analysis atau situasi yang ideal yang diharapkan oleh semua demi kebaikan produktivitas perusahaan dan omset naik. Atau ini gap analysis itu termasuk ekspektasi klien dan juga penyedia jasanya. Di gap analysis ini kita mengkarakteristikkan paket-paket yang diinginkan oleh penyewa atau klien wedding organizer, serta memaparkan apa saja yang diperlukan untuk memenuhi tujuan masa depan atau ekspektasi klien. Selanjutnya, pada fishbone, kita menjelaskan atau mengelompokkan 5S atau 5 masalah yang dimungkinkan atau memungkinkan terjadi saat kegiatan pengadaan barang di wedding organizer Victoria Wedding. Setelah itu, pada 5W 1H, kita lebih menspesifikkan seperti what, when, why, who, where, and how, atau kegiatan apa yang terjadi pada pengadaan barang wedding organizer di Victoria Wedding. Setelah itu kita lanjut, yaitu seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang. Tujuan kami yaitu untuk membantu pasutri untuk melangsungkan pernikahan di era COVID. Selain itu, kami juga ingin para pengusaha WO agar tetap mendapatkan klien di masa pandemi dengan meminimalkan biaya pengadaan seminimal mungkin. Selanjutnya, saya kembalikan ke Mbak Intan. Baik, untuk bab 2 akan dijelaskan oleh Fahri. Dalam bab 2 ini dimulai dari yang pertama, yaitu mulai. Hal pertama yang dilakukan oleh kelompok kami yaitu mencari wedding organizer yang bersedia untuk dilakukan penelitian serta mencari permasalahan yang sering terjadi pada WO tersebut, serta mencari keinginan yang biasanya diinginkan oleh pihak pengantin terhadap WO. Selanjutnya, studi pustaka. Dalam studi pustaka ini, kelompok kami memiliki tujuan untuk menambah wawasan bagi selaku peneliti, sehingga dapat mempermudah untuk mendapatkan data yang dibutuhkan pada saat pengolahan data. Selanjutnya, studi lapangan. Studi lapangan ini karena kami setiap anggotanya berbeda, setiap daerahnya,
Jadi kelompok kami melakukan wawancara secara virtual menggunakan Zoom dengan mewawancarai Ibu Farah selaku owner dari Victoria Wedding sebagai bahan penelitian kami. Selanjutnya, identifikasi masalah. Dalam identifikasi masalah ini, kelompok kami ingin mengetahui bagaimana cara biaya yang dikeluarkan oleh Victoria Wedding untuk pemenuhan barang lebih rendah dan harga yang dikeluarkan oleh Victoria Wedding dapat diterima oleh konsumen atau pihak pengantin. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini, kelompok kami memiliki tujuan untuk mengetahui cara agar bagaimana biaya yang dikeluarkan oleh Victoria Wedding dalam pemenuhan barang lebih rendah untuk mengetahui harga terbaik. Selanjutnya, pengumpulan data. Pengumpulan data ini kami melakukan wawancara melalui Zoom dengan menanyakan harga untuk catering, harga untuk dekorasi, harga untuk yang lain-lain sebagai acuan untuk penelitian kami. Selanjutnya, pengolahan data. Setelah mencari data-data melalui wawancara, kami dibantu menggunakan software AniLogic untuk mengolahkan data dengan menggunakan skenario-skenario untuk mencari harga terbaik. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Setelah dilakukan pengolahan data, maka mendapatkan kesimpulan dengan hasil yang baik, dengan harga yang baik, serta yang terakhir yaitu selesai. Selesai dalam ini kelompok kami setelah mendapatkan data yang sesuai dan siap untuk dipresentasikan. Baik, untuk bab 3 sendiri saya akan menjelaskan terkait isi dari bab 3 itu sendiri. Di sini kami menjelaskan terlebih dahulu terkait profil dari objek yang akan kita teliti, yaitu Victoria Wedding. Victoria Wedding telah berdiri sejak tahun 2015, yang berarti sudah dipercaya selama 7 tahun hingga saat ini sebagai perusahaan wedding organizer yang menyediakan jasa yang nantinya akan dibutuhkan pada sebuah acara pernikahan. Nah, Victoria Wedding sendiri memiliki kantor pusat yaitu di ibu kota di Jakarta Selatan di daerah Tebet. Di sini kami mempercayai Victoria Wedding sebagai objek kami karena dilihat dari pengalamannya, Victoria Wedding telah menyelesaikan banyak sekali klien di acara pernikahannya. Selain itu, kami memiliki data yang diperoleh langsung yang diberikan dari owner si Victoria Wedding sendiri, yaitu Ibu Farah. Di sini Ibu Farah memberikan data pelanggan berupa catering, dekorasi, alat pelengkap, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, catering sendiri didapatkan hasil sebesar 16.200.000, dekorasi didapatkan hasil sebesar 18.740.000, dan juga alat pelengkap didapatkan hasil sebesar 8.626.000, serta harga venue maupun harga gedung di sini diasumsikan bahwa pernikahan ini merupakan kapasitas untuk 150 orang dengan dilaksanakannya di sebuah gedung di Kota Bekasi. Maka dari itu kami mengasumsikan menyewa gedung tur sebesar 5.500.000. Nah, dari banyaknya faktor pertimbangan yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan biaya pengadaan barang dijatuhkan sebesar 49.066.000. Bu Farah pun memberikan data terkait jumlah pekerja yang ada pada Victoria Wedding, yaitu jumlah pekerja catering 3 orang, dekorasi 6 orang, dan juga kru wedding organizer sebanyak 4 orang. Nah, dari data-data yang tersebut kami juga didapatkan data transportasi. Biaya transportasi ini dipertimbangkan mulai dari kantor pusat yang ada di Tebet, mungkin nanti akan ada klien yang berpusat di Jakarta ataupun yang di Bekasi. Nah, maka dari itu jarak antara Bekasi dan juga Jakarta itu diperhitungkan di biaya transportasi. Selain itu kami buat CLD ini untuk menghubungkan masing-masing faktor, yaitu mulai dari biaya transportasi keseluruhan, biaya gaji keseluruhan, dan juga biaya gabungan. Nah, di sini telah kami buat CLD secara utuh pada software AniLogic. Maka dari itu, selesai kita buat software CLD, maka ada parameterisasi model. Parameterisasi model ini berkaitan dengan SLD, yaitu SFD, yaitu stock flow diagram yang nantinya akan menjadi bahan perhitungan kami untuk mengetahui seberapa banyak keuntungan dan juga harga yang nantinya akan diterima.
Nah, pada CFD ini kami menghubungkan berbagai macam parameter yang nantinya akan menjadi pertimbangan seperti itu. Nah, dari hasil output SFD ini kami membuat 3 skenario. 3 skenario ini mempertimbangkan atas segala macam faktor yang mempengaruhi. Pada skenario 0 atau skenario asli, kami menggunakan tingkat pembayaran transportasi sebesar 0,27, tingkat uang muka vendor maupun WO sebesar 0,5. Dan biaya yang didapatkan adalah sebesar 69.020.691.000. Itu sama dengan biaya dikeluarkan vendor maupun biaya dikeluarkan wedding organizer. Nah, untuk keuntungan itu sendiri, keuntungan Fitria Wedding sebesar 11.733.000 pada skenario 0 ini. Skenario 0 ini merupakan skenario asli yang sesuai dengan data yang diperoleh. Untuk selanjutnya ada skenario 1 dan 2 yang akan dijelaskan langsung oleh rekan saya. Selanjutnya, untuk skenario 2. Untuk transportasi, dimulai dari transportasi dekorasi, transportasi pengadaan, dan yang lain-lain mendapatkan hasil sebesar 4.770.260.000 rupiah. Selanjutnya, untuk keuntungan vendor yang didapatkan, mulai dari keuntungan dari catering, dekorasi, dan lain-lain, mendapatkan hasil sebesar 5.491.590.000 rupiah. Selanjutnya, untuk uang muka yang harus dibayarkan oleh pengantin terhadap WO, yaitu 10.983.181.000 rupiah. Dan untuk harga keseluruhan, mulai dari catering, dekorasi yang didapatkan oleh WO sebesar 53.091.691.000 rupiah. Selanjutnya, skenario 2 dijelaskan oleh rekan saya. Di skenario 2, kita mengganti parameternya, salah satunya yaitu tingkat pembayaran transportasi, kita ganti menjadi 0,11. Di skenario 2, kami mendapatkan biaya transportasi yang dikeluarkan sebesar Rp26.019.600 dengan uang muka WO yang harus disetor kepada vendor, yaitu sebesar Rp66.324,26. Dan biaya yang dikeluarkan Victoria Wedding sebesar Rp110.947.475,891 dengan jumlah harga keseluruhan yang harus dibayarkan oleh pelanggan kepada pihak Victoria Wedding atau kepada pihak WO yang cukup besar menurut saya, yaitu sebesar 188.599.801,934 rupiah. Nah, dari hasil perhitungan tersebut, kami telah memutuskan bahwa skenario apa yang nantinya akan digunakan, yaitu kami di kesimpulan ini kami menjelaskan bahwa skenario yang nantinya akan digunakan yaitu skenario 2. Itu karena skenario 2 ini menawarkan harga yang lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Itu mungkin lebih menguntungkan kepada pihak Victoria Wedding. Namun yang saling menguntungkan ataupun mungkin win-win solution yaitu dari skenario yang mendapatkan hasil 53.091.697 karena di situ tidak terlalu mahal untuk klien dan juga pihak Victoria Wedding telah mendapatkan keuntungan seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.